Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya sebagai hambanya ingin menyampaikan berbagi berkat dengan acara yang dinamakan secangkir teh dan sepotong firman. Pagi ini kita nikmati secangkir teh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita akan membaca sedikit ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 28 sampai yang ke-32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ada satu bagian dari Alkitab lagi yang kami akan bacakan, yaitu dari Yohanes 20 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian dua bagian dari Alkitab yang dibacakan, dan tema yang menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah menyadari kehadiran Tuhan. Dua kisah yang kita baca tadi, yang pertama adalah tentang perjalanan dua orang ke Emmaus. Ketika itu tiba-tiba ada seseorang yang hadir di tengah-tengah mereka dan menjelaskan kitab suci kepada mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa orang ketiga itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mengucap berkat, memecah-mecah roti, barulah mereka menyadari. Tapi kemudian Tuhan Yesus menghilang. Kisah yang kedua adalah ketika Maria datang ke kubur setelah bertemu dengan malaikat. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak mencari itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanyakan, "Apa yang kau cari?" Tapi Maria menjawab, "Tubuh Tuhanku telah dicuri orang." Dan akhirnya setelah Tuhan Yesus mengucapkan Maria, maka Maria pun menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kehidupan umat manusia seringkali tenggelam oleh kesibukan sehari-hari, menyebabkan kita tidak bisa peka terhadap kehadiran Tuhan. Apalagi ketika sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana hampir setiap orang diharuskan tinggal di rumah untuk menjaga diri dari risiko penularan maupun menularkan. Karena kesibukan orang di rumah saat ini bisa tergolong dua. Satu, ada yang begitu sibuknya dengan gadget
mencari hiburan, mencari kesenangan diri sampai dia merasa terpuaskan, atau dia lebih menyadari bahwa dia perlu hadirat Tuhan karena kondisi sekarang dia butuh pengharapan kepada Tuhan, maka dia lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman, lebih banyak memuji-muji Tuhan. Di manakah di antara keduanya itu kita terdapat, atau kita termasuk golongan yang mana? Saya akan mengajak kita merenung bersama. Kita menyadari kehadiran Tuhan atau tidak? Ada sebuah ilustrasi cerita demikian. Seorang anak dari panglima suku Indian, ketika dia remaja beranjak ke pemuda menjadi dewasa, dia harus diuji keberaniannya karena dia sudah mulai besar. Dia disuruh masuk ke dalam hutan oleh ayahnya dan diperlengkapi dengan senjata panah. Dan pada saat itu malam hari, anak itu kemudian karena dia harus membuktikan diri dan itu merupakan ritual yang harus diikuti, akhirnya dia memberanikan diri masuk ke hutan yang gelap dan dia sudah penuh ketakutan, tetapi tetap saja dia melangkah karena itu adalah yang harus dia hadapi. Semakin jauh ke dalam hutan, semakin mengerikan. Kemudian dia bertemu dengan anjing hutan. Ketika anjing hutan itu akan menyerang, dia sudah siap-siap dan dia melepaskan anak panahnya. Tapi karena dia agak takut, dia melepaskan anak panah itu terlalu cepat sehingga tidak mengena pada anjing hutan itu. Tetapi ketika dia dekati, karena gelap dia ragu-ragu, dia dekati anjing hutan itu, ternyata anjing hutan itu sudah mati, tertusuk oleh anak panah. Dia cukup senang akhirnya, kemudian melangkah lagi lebih dalam ke dalam sebuah hutan itu. Dan ketika itu mulai situasi menjadi semakin mencekam karena dia mendengar lolongan serigala. Dia pikir ini lebih berat lagi. Maka dia pun tetap melangkah dengan hati-hati, tetapi masih gemetar. Dan benar saja tidak lama kemudian dia menghadapi serigala itu dalam posisi yang cukup dekat. Dia menyiapkan anak panahnya, dia serang lagi tuh serigala. Sekali lagi karena dia begitu cepatnya, sebetulnya dia meleset. Tetapi terdengar suara kesakitan serigala itu, dan ketika dia mendatanginya, serigala itu sudah tertancap anak panah. Dia sedikit bingung, tetapi dia tetap senang karena dia selamat dan dia mulai percaya diri. Mungkin saya memang mengenai serigala itu sehingga saya bisa selamat menghadapinya. Dia berjalan lagi ke dalam tengah hutan. Kali ini dia menemui raungan beruang. Dan beruang itu demikian seramnya suaranya, begitu menggetarkan. Kali ini dia betul-betul gemetar dan dia tidak siap. Dan ketika beruang itu semakin dekat, dia sedang menarik anak panah untuk membela diri supaya tidak diserang. Pada saat itulah anak panah yang dia lepaskan entah lari kemana, tetapi ada anak panah lain yang masuk tepat ke dada beruang itu, dan beruang itu pun jatuh. Anak itu akhirnya berusaha mencari-cari. Dia kali ini yakin bahwa dia tidak melihat bahwa anak panah dia mengenai beruang itu. Tapi kenapa beruang itu bisa tewas oleh karena anak panah? Ketika dia didekati, ternyata dia menyadari itu bukan anak panah dia. Dia menengok ke kiri, ke kanan, akhirnya menoleh ke belakang. Ternyata ayahnya yang adalah panglima perang Indian ada di belakang dia. Maka dia bersuka cita. Dia berterima kasih karena ayahnya melindungi dia. Dia baru menyadari bahwa sejak awal dia didampingi oleh ayahnya secara diam-diam di belakang, bahkan di balik pohon, di kegelapan.
di antara semak belukar ayahnya serta menyertai dia senantiasa supaya dia boleh tetap selamat. Jadi apa yang perlu kita renungkan pada malam hari ini adalah, pada pagi hari ini adalah, seperti halnya kehidupan kita ketika kita harus menghadapi pergumulan hidup, sebetulnya Tuhan hadir di belakang kita, di tengah-tengah kita, di samping kita, dan dia senantiasa melindungi kita. Tapi kita sendiri yang tidak peka. Kalau kita banyak melakukan kesibukan yang menyenangkan diri sendiri, maka kita akan tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi kalau kita banyak menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman, memuji-muji, menyembah Dia, sediakan waktu lebih banyak, kepekaan rohani kita akan terasah hari lepas hari, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang menyertai kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita pertolongan pada waktunya untuk menghadapi setiap pergumulan, dan memberikan kita pengharapan. Yang kita perlukan adalah kepekaan, karena faktanya sesungguhnya Tuhan senantiasa menyertai kita, orang-orang percaya. Demikian, semoga ini menjadi berkat. Shalom.